Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu perlu ketahui terkait dengan notifikasi penentu Bapak Ibu ya di portal SSCASN 2023 untuk P1, P2, P3, P4 mendapatkan penempatan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan distribusi formasi untuk P1, P2, P3, P4. Kemudian yang ketiga ada informasi terbaru dari BKN yang disampaikan secara langsung melalui akun Twitter dari Bapak Abi Ridwan. Jadi dalam satu video ini kami akan menyampaikan 3 informasi penting sekaligus Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, admin berharap agar teman-teman guru sekalian bisa menyaksikan video ini sampai selesai Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Informasi pertama yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan info terbaru dari BKN melalui Bapak Abi Ridwan. Kita langsung saja to the point ke informasi. Di akun Twitter resmi dari Bapak Abi Ridwan, beliau memposting seperti ini barusan teman-temannya 13 jam yang lalu, bahwasanya untuk tahun 2023 ini seleksi P3K Guru tahun ini menggunakan seleksi cat BKN. Kemudian beliau mengatakan lagi di bawah, dah itu aja ya. Jadi ini tentunya meskipun informasinya sangat singkat, tapi ini memberikan kejelasan yang luar biasa ya untuk rekan-rekan guru honorer yang akan berjuang ya mendapatkan status ASN di P3K Guru tahun ini, yang mana untuk seleksi P3K Guru tahun ini itu akan menggunakan sistem cat BKN. Wow, ini tentunya menjadi salah satu kabar yang menggembirakan ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian yang masih dari Bapak Abi Ridwan ya, dari pihak BKN, di sini boleh memposting untuk seleksi sekolah kedinasan, kemudian CPNS P3K menggunakan cat BKN ya, manfaatkan ya. Di sini ada sebuah kegiatan yang akan dilakukan oleh BKN untuk memberikan potensi kelulusan kepada honorer ya. Yang mana di sini BKN akan mengadakan simulasi cat BKN yang mana pendaftarannya mulai tanggal 23 sampai 27 Agustus 2023. Pelaksanaan tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2023. Sesi 1 Bapak Ibu ya, ini bisa Bapak Ibu ikuti ya, yang terutama yang berada di Jawa Timur Bapak Ibu ya. Ini penting juga ya. Jadi ini informasi pertama ya yang kami sampaikan dari BKN. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan distribusi formasi ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Untuk distribusi formasi ya untuk P1, P2 dan P3 serta pelamar umum, yang pertama itu adalah untuk P1 dulu Bapak Ibu. Karena kenapa saya katakan? Karena untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk formasi pertama kali itu akan diberikan dulu kepada guru lulus PG 2021 Bapak Ibu melalui sistem penempatan langsung ya. Jadi intinya nantinya ketika formasi sudah rilis ya, P3K sudah dilaksanakan, nantinya untuk formasi itu pertama kali itu Bapak Ibu distribusinya itu adalah ke guru lulus PG 2021 terlebih dahulu. Nah, ketika guru lulus PG ini sudah mendapatkan penempatan semua dan ternyata masih tersedia formasi, barulah nantinya distribusi formasi itu akan diperebutkan oleh P2 dan P3, tapi melalui tes cat observasi Bapak Ibu ya. Jadi setelah penempatan P2 dan P3 juga sudah selesai observasi dan sudah ada penempatan yang didapatkan, nantinya itu jika masih tersedia formasi itu akan diikuti lagi oleh pelamar umum Bapak Ibu ya. Jika masih
tersedia ketersediaan formasi. Intinya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian berikutnya di sini terkait dengan distribusi formasi untuk P1, P2, P3, P4 nantinya itu berdasarkan bahan rakor seleksi tahun 2023. Nantinya distribusi formasinya itu akan berada di bawah naungan Panselnas Bapak Ibu, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan BKPSDM, yang mana nantinya di setiap sekolah baik yang memiliki kebutuhan ataupun tidak, itu nantinya sudah tidak ada lagi formasi. Kenapa? Karena seluruh formasi itu nantinya akan berpusat di Dinas Pendidikan. Jadi nantinya ketika ada penempatan, barulah Dinas Pendidikan itu akan mendistribusikan penempatan sekaligus mendistribusikan formasi ke sekolah-sekolah yang memang wajar untuk mendapatkan formasi, sehingga guru nanti akan dibawa ke sana Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi distribusi formasi itu nanti ketika sudah ada penempatan, barulah nantinya formasi itu akan didistribusikan oleh Dinas Pendidikan kepada setiap sekolah Bapak Ibu ya. Jadi nantinya yang akan dilihat itu adalah masing-masing kebutuhan sekolah. Nah, nantinya itu guru-guru itu hanya perlu untuk mengikuti seleksi terutama bagi P2, P3 dan pelamar umum Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian informasi yang paling Bapak Ibu guru tunggu adalah terkait dengan notifikasi di akun SSCASN ketika Bapak Ibu mendapatkan formasi penempatan atau dinyatakan tidak mendapatkan formasi penempatan karena mungkin ijazah Bapak Ibu itu tidak linier atau memang formasi memang sudah habis Bapak Ibu ya. Di sini ketika Bapak Ibu login di SSCASN ya, di sini ketika Bapak Ibu login di SSCASN, nantinya Bapak Ibu akan masuk di bagian memilih jenis seleksi ya. Memilih jenis seleksi kan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini dia memilih jenis seleksi. Kemudian di sini ketika Bapak Ibu scroll ya, di sini akan muncul keterangan ini yang kotak berwarna merah. Di sini status prioritas adalah pelamar prioritas 1, berarti guru lulus PG. Kemudian di sini ada salah satu notifikasi di SSCASN. Tampilannya seperti ini. Anda mendapatkan penempatan ya. Di sini Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Artinya apa? Ketika muncul notifikasi seperti ini untuk pelamar prioritas 1, berarti ini dianggap Bapak Ibu sudah lulus menjadi ASN P3K. Sisa nantinya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua rangkaian SSCASN, nantinya Bapak Ibu lokasi penempatan Bapak Ibu itu akan ditetapkan pada saat pengumuman nantinya. Ini tentunya menjadi kabar baik ya. Salah satu notifikasi di SSCASN 2023 kemungkinan besar akan seperti ini. Kemudian notifikasi berikutnya adalah untuk P1 ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan ya. Ketika notifikasi itu muncul, maka dipastikan Bapak Ibu itu tidak lulus ya di P3K Guru tahun 2023. Apabila notifikasinya di SSCASN itu muncul keterangan, mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, contohnya seperti ini, ketika Bapak Ibu masuk di SSCASN, kemudian mengakses menu memilih jenis seleksi, kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah akan muncul keterangan seperti ini. Ini dia keterangannya, mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, jadi kalau misalkan muncul keterangan seperti ini, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan resume ya, ingat ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan resume, itu penyebabnya karena formasi memang sudah tidak ada lagi ya. Formasi pada instansi sudah tidak tersedia karena memang terjadi keterbatasan formasi. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh notifikasi juga yang ada di SSCASN. Kemudian berikutnya lagi, ini untuk pelamar berikutnya ada di sini juga ya. Anda tidak mendapatkan penempatan tetapi Anda diperbolehkan untuk turun prioritas ya. Jadi dari P1 ke P2 atau ke P3 Bapak Ibu ya, itu tetap ada ya sistem penurunan prioritas, tapi kita tunggu saja ya informasi terbaru dari Kemendikbudristek ya. Oke, seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana dengan pelamar P2 dan P3 itu ya sama saja Bapak Ibu. Ketika misalkan Bapak Ibu bisa menyelesaikan resume, berarti ada formasi yang bisa dilamar melalui tes chat
UNBK ya. Jadi intinya kalau misalkan P1 ketika sudah ada notifikasi mendapatkan penempatan atau tidak mendapatkan penempatan, itulah hasil akhir untuk P1. Sedangkan kalau P2 dan P3 misalkan Bapak Ibu, kalau P2 dan P3 itu kalau misalkan memilih jenis seleksi, maka tampilan seperti ini. Anda terdeteksi sebagai XTHK2. Ini bagi P2 Bapak Ibu ya. Dan ketika bisa melanjutkan pendaftaran sampai resume, berarti P2 kategori P2 ini itu bisa mengikuti tes CAT observasi ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa melakukan resume, berarti secara otomatis memang sudah tidak ada formasi untuk P2 atau P3, sehingga dipastikan Bapak Ibu tidak lulus menjadi ASN P3K. Ini contohnya ya P3. Ini contoh salah satu pelamar prioritas 3 yang mendapatkan notifikasi yang mengecewakan seperti ini ya. Nah, ini adalah P3 ya, ini contohnya. Ini dia Bapak Ibu ya. Nah, status prioritas pelamar prioritas 3. Muncul keterangan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Kalau posisinya seperti ini, maka dipastikan Bapak Ibu tidak lulus P3K Guru 2023. Tapi ingat ya, apa yang kami sampaikan di sini ini baru Juknis 2022. Kita masih tunggu Juknis 2023. Ya, apabila ada perbedaan kami akan sampaikan yang Juknis 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.